Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga mahasiswa sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan 15, kita membahas terkait pengaruh cuaca dan iklim. Nah, ini merupakan materi terakhir yang nanti akan diuaskan. Jadi, ada 4 tema yang akan diuaskan. Nah, untuk bab cuaca dan iklim ini, subbahasan terkait dengan definisi, kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim, kemudian apa perbedaan cuaca dan iklim, terus kemudian ada El Nino dan El Nino. Ini merupakan salah satu fenomena yang menyebabkan perubahan iklim secara global, jadi tidak hanya di Indonesia saja. Terus kemudian beberapa dampak dari pemanasan global dan efek rumah kaca. Baik, selanjutnya. Nah, untuk cuaca sendiri, seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa perubahan cuaca. Terkadang cuaca itu panas, tiba-tiba hujan atau mendung. Nah, cuaca ini merupakan suatu perubahan kondisi udara atau atmosfer di suatu daerah tertentu. Jadi, luasannya atau wilayahnya itu sempit dan terjadi pada periode waktu yang singkat atau waktu tertentu dan itu tidak berlangsung lama. Nah, cuaca ini dapat diakibatkan karena adanya perbedaan suhu dan kelembapan. Jadi, keseharian kita kalau misalnya dalam kondisi cuaca yang panas, berarti suhunya naik dan kelembapan tinggi. Nah, itu biasanya kalau terlalu banyak pemanasan, itu bisa di daerah yang terdapat danau atau sekitaran lautan, itu dapat terjadi kondensasi awan hingga dia jenuh, kemudian setelah jenuh itu akan terjadi hujan. Nah, itu biasanya terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Jadi, salah satu alasan kenapa di Indonesia, kenapa sering hujan, kenapa sering panas terus kemudian besoknya hujan, panas, kemudian hujan. Nah, itu dapat diakibatkan karena adanya perubahan cuaca seiring dengan perubahan suhu dan kelembapan yang terjadi. Nah, untuk perbedaan suhu dan kelembapan, ini memang dipengaruhi oleh penyinaran matahari, kemudian letak lintang, kemudian ada beberapa kondisi tertentu seperti aurora, kemudian ada benda-benda angkasa juga. Tetapi untuk benda-benda angkasa itu pengaruhnya biasanya terjadi perubahan iklim dulu sehingga mengakibatkan perubahan cuaca. Nah, sementara untuk iklim sendiri itu merupakan suatu kondisi keadaan di atmosfer atau udara yang sangat luas. Kemudian terjadi pada periode waktu yang lama. Nah, jadi biasanya kalau cuaca itu terjadi perubahannya hanya mungkin 24 jam atau kurang dari 24 jam atau beberapa hari saja. Namun kalau iklim, dia waktunya itu sangat lama. Jadi bisa bulanan atau bahkan tahunan. Dan itu tergantung dari siklusnya. Untuk perubahan iklim tersendiri itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Biasanya bisa karena bencana yang cukup hebat atau perubahan topografi suatu wilayah tertentu. Contohnya kalau saudara ingat kejadian meletusnya gunung Gunung Toba, Gunung Toba, kemudian ada Gunung Tambora, itu kan mengakibatkan perubahan iklim dunia gitu, karena memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu iklim itu dapat berubah. Nah, ini beberapa indikator antara perbedaan cuaca dan iklim. Kalau misalnya dari studi keilmuan juga berbeda. Kalau misalnya cuaca dipelajari oleh meteorologi, tapi kalau misalnya iklim, klimatologi. Tapi kalau di Indonesia, dua-duanya sudah ada di BMKG ya, keduanya. Kemudian untuk daerah cakupannya, kalau cuaca itu sempit, sementara iklim itu terjadi di wilayah yang cukup luas. Kemudian
Untuk mengamati suatu perubahan cuaca, itu juga dapat kita lihat secara singkat kalau cuaca. Jadi selama 24 jam tiba-tiba hujan, kemudian reda. Itu selesai. Tapi kalau misalnya iklim, pengamatannya lama gitu, selama kurun waktu beberapa tahun, sehingga terbentuklah suatu pola berapa lama kondisi misalnya musim gugur, musim semi gitu. Nah itu dapat berlangsung secara lama siklusnya. Kemudian kalau cuaca sifatnya cepat berubah, kemudian kalau iklim itu sifatnya sulit berubah. Nah sulit berubah itu juga karena dia terjadi pada wilayah yang cukup luas. Kemudian kalau terjadi pengaruh perubahan iklim itu karena ada faktor-faktor yang cukup besar seperti global warming. Nah, global warming itu tidak hanya terjadi pada satu daerah saja, tetapi pasti di beberapa wilayah seluruh dunia ini ada perubahan, mungkin peningkatan karbon dioksida sehingga mampu menyebabkan perubahan iklim. Nah, itu terjadi pada wilayah yang luas gitu. Kemudian, kalau untuk perakhirannya, cuaca mudah, biasanya BMKG hanya melihat sebaran udara, atmosfer, kemudian dilihat dari arah angin gitu. Nanti kemudian bisa diprediksi perhitungannya berapa kira-kira suhu, kemudian dihubungkan dengan kelembapan sehingga dapat diperkirakan daerah mana yang bertekanan tinggi. Nah, kemudian apakah di daerah yang bertekanan tinggi tersebut kondisi awannya bagaimana tingkat kejenuhannya. Kalau misalnya memang terlihat gumpalan awan yang cukup tebal, nah itu diperkirakan nanti akan turun hujan dan sebagainya. Nah, kalau untuk iklim sendiri, perkiraannya cukup sulit. Itu biasanya membutuhkan waktu data time series. Jadi, dari data-data beberapa tahun itu dilihat polanya. Berapa terjadi perubahan suhu misalnya, apakah tiap 5 tahun ternyata naiknya 0,1 derajat Celcius ataukah turun dan sebagainya. Nah, itu diperlukan kajian yang cukup lama. Nah, untuk unsur-unsur cuaca dan iklim kurang lebih sama, biasanya terkait dengan suhu. Kita tahu kalau misalnya suhu itu kan kondisi suatu panas atau dinginnya suatu benda atau misalnya udara. Nah, kalau suhu sendiri kita tahu kalau misalnya kondisinya juga dipengaruhi oleh penyinaran sinar matahari ke bumi, kemudian kediaman tempat, kemudian keadaan awan. Kalau banyak awannya juga kondisinya suhu lebih dingin atau turun. Kemudian kondisi vegetasi juga mempengaruhi daerah yang memiliki vegetasi hujan hutan tropis atau banyak tanaman itu memproduksi oksigen yang lebih banyak sehingga kondisinya suhunya itu dingin. Oke, kemudian sudut datang sinar matahari ini berkaitan dengan lintang atau posisi wilayah di bumi, apakah di wilayah tropis, subtropis, ataukah dingin, ataukah di kutub. Nah, itu sudut datangnya matahari juga berbeda. Karena matahari juga melakukan siklus tahunan, posisinya apakah di ekuator, ataukah di bagian atas bumi, atau belahan bumi utara, ataukah bagian selatan bumi. Nah, itu juga mempengaruhi sudut datang sinar matahari. Kemudian untuk tekanan, ini merupakan kandungan uap air yang ada di udara atau di atmosfer. Nah, untuk tekanan sendiri, saudara dapat membayangkan bahwa suatu benda atau awan yang memiliki tekanan tinggi itu biasanya itu sudah jenuh dan kaya akan uap air. Sementara kalau misalnya awan memiliki tekanan rendah, itu awan atau kondisinya itu biasanya tidak tebal, kemudian masih tipis-tipis seperti itu. Nah, itu nanti dihubungkan dengan kelembapan udara dan suhu. Jadi, suatu daerah apabila terdapat perairan seperti tadi, lautan, apabila menerima banyak penyinaran sinar matahari, maka akan mengalami banyak penguapan. Nah, banyaknya penguapan itu mengindikasikan bahwa daerah tersebut yang menerima sinar matahari tersebut memiliki kelembapan udara yang tinggi. Nah, ketika kelembapan udara tinggi, banyak penguapan. Ketika penguapan sudah naik ke atmosfer, akan menimbulkan tekanan udara yang tinggi atau dingin. Nah, itu nanti bisa menyebabkan kondisi hujan dan sebagainya. Nah, kemudian angin ini juga berhubungan juga dengan tekanan. Jadi biasanya angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke rendah.
Nah, ini hujan, intensitasnya dapat dihitung dengan rain gauge. Untuk musim di Indonesia, ini ada dua ya yang paling kita kenal, yaitu ada musim barat atau kemudian ada musim timur, yang membedakan antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk faktor-faktor pembentukan iklim, ini memang banyak sekali. Jadi, faktor-faktornya selain dari letak garis lintang, kemudian ketinggian tempat, dari curah hujan, kemudian posisinya apakah dia di dekat lautan, gunung, atau gurun, itu berbeda. Jadi kalau kita tahu misalnya di Afrika, di Australia, mereka memiliki banyak gurun, nah itu kondisinya berbeda. Kenapa mereka kering gitu meskipun panas? Nah, meskipun panas, tekanan rendah, tetapi penguapan yang terjadi untuk pembentukan awan hujan itu sedikit karena banyaknya hanya daratan, hanya gurun pasir. Berbeda dengan kondisi yang misalnya banyak lautan atau berdekatan dengan lautan. Nah, itu bisa menimbulkan kondisi atau awan yang dapat menimbulkan hujan. Contohnya di Indonesia, panas di daerah ekuator, kemudian dikelilingin oleh samudra Hindia dan Samudra Pasifik, otomatis ketika terjadi pemanasan atau sinar matahari yang sangat kuat di wilayah Indonesia, penguapan akan tinggi sehingga daerah Indonesia sendiri itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Seperti itu karena uap air yang terangkat akibat pemanasan itu melalui banyak lautan atau perairan. Berbeda dengan wilayah Afrika atau Australia karena penguapannya itu yang terangkat adalah dari daratan. Nah, itu mengandung sedikit uap air sehingga di sana jarang adanya hujan, bahkan cenderung kering. Kemudian daerah pegunungan juga mempengaruhi, kemudian awan, luas daratan, terus kelembaban udara. Kemudian kalau misalnya wilayahnya ada arus laut atau lautan juga berbeda. Kemudian panjang pendeknya musim setempat serta topografi dan vegetasi. Nah, ini beberapa gambar terkait wilayah-wilayah yang mendapatkan sinar matahari. Nah, kita tahu bahwa untuk iklim sendiri ada beberapa, ada iklim tropis. Nah, itu di daerah yang dilalui garis khatulistiwa, di mana daerah ini menerima banyak penyinaran sinar matahari dibandingkan daerah subtropis, bahkan iklim sedang atau bahkan iklim dingin atau di kutub. Nah, untuk matahari sendiri, memang matahari yang menyirai bumi itu paling banyak sekitar 45-50% panas matahari tersebut diserap oleh bumi. Kemudian baik itu di daratan ataupun di lautan. Tetapi daratan itu lebih cepat menyerap atau menerima panas dari bumi sehingga daratan akan lebih cepat hangat dibandingkan dengan lautan. Nah, ini juga ada terkait dengan vegetasi. Jadi kalau kita lihat beberapa daerah itu ada yang dibedakan atas daerah panas, sedang, sejuk, atau dingin. Nah, ini dimanfaatkan untuk perkebunan. Biasanya dilihat dari ketinggiannya di atas permukaan laut berapa meter gitu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang ENSO. Nah, ENSO sendiri ini merupakan fenomena perubahan iklim. Jadi, secara global akibat fluktuasi suhu pada permukaan laut di bagian tengah dan timur ekuator di Samudra Pasifik. Nah, karena ada fluktuasi perubahan suhu di permukaan laut tersebut berinteraksi dengan perubahan kondisi atmosfer. Jadi, ada hubungan antara suhu permukaan laut dengan kondisi di udara atau atmosfer. Nah, interaksi keduanya ini menyebabkan peristiwa namanya ENSO, El Nino Southern Oscillation, di mana peristiwa fluktuasi antara suhu di permukaan laut dengan atmosfer tersebut itu dapat menimbulkan beberapa perubahan iklim seperti terkadang kondisi iklim yang hujan berkepanjangan, kemudian atau kemarau yang berkepanjangan,
atau kondisi biasa. Nah, fenomena ENSO ini ada 3 fase, di mana ada kondisi netral, kemudian ada kondisi El Nino, kemudian ada La Nina. Nah, seluruh siklus dari La Nina, netral, El Nino ini berlangsung selama beberapa tahun, bisa 4 tahun atau bahkan 7 tahun sekali. Nah, untuk siklusnya sendiri ini bergantian. Jadi setelah terjadi La Nina, itu dia akan kembali ke fase netral, di mana kondisi fase netral itu kondisi iklim secara global itu seperti biasa. Tidak ada perubahan atau pergeseran musim. Sementara ketika setelah netral, dari perubahan La Nina netral, kemudian dia akan melewati siklus El Nino. Jadi bergantian. Nah, ini kondisi ini dapat menyebabkan perubahan iklim di wilayah terdekatnya. Nah, terdekatnya di mana? Entah itu ada di tengah Samudra Pasifik, atau barat Pasifik, atau timur Pasifik. Nah, untuk pola dari perubahan fenomena ENSO ini karena memang terbentuk pola yang naik turun seperti osilasi. Jadi nanti kita akan lihat pada gambar setelahnya. Jadi perlu diingat bahwa ENSO ini merupakan fenomena yang terbentuk karena adanya interaksi antara lautan dengan atmosfer, di mana lautan kan ada perubahan suhunya. Kemudian itu mempengaruhi perubahan kondisi atmosfer di atasnya. Nah, timbullah suatu fenomena yang dinamakan ENSO, dan itu ada 3 jenis. Ada El Nino, La Nina, dan netral, di mana ketiganya ini selalu bergantian siklusnya. Nah, untuk posisi fase ENSO netral ini, jadi kita bisa lihat sebenarnya kita lihat di sini ada wilayah Indonesia. Kita ambil contoh antara Indonesia dengan sekitar Meksiko ya. Ini wilayah benua Amerika. Nah, ini adalah di Pasifik Timur. Kemudian di sebelah kiri adalah di bagian barat Pasifik. Nah, pada kondisi netral atau kondisi iklim yang sebenarnya, itu sebenarnya terdapat kolam hangat di bagian tengah Samudra Pasifik. Jadi ada suatu kolam hangat yang memang dia berada di Samudra Pasifik Tengah. Nah, kolam hangat inilah yang nantinya akan bergeser baik ke Samudra Pasifik bagian barat, kemudian kembali ke tengah atau netral, kemudian dapat bergeser ke Samudra Pasifik bagian timur. Inilah pergeseran dari kolam hangat ini atau suhu permukaan laut yang hangat ini yang menimbulkan adanya ENSO yang ada 3 fase. Nah, selama fase ENSO di mana ini terjadi karena ada angin pasat. Jadi kondisi netral di mana angin pasat kita lihat bahwa dari arah timur ini bergerak secara konstan. Jadi pergerakannya biasa atau normal di sepanjang Pasifik Timur hingga tengah dan di sepanjang garis ekuator. Nah, hembusan angin pasat ini secara normal kita lihat di sini, ini terjadi secara terus-menerus dan dalam kondisi netral atau kekuatan yang biasa atau sedang gitu, sehingga dia dikatakan kondisi normal. Sehingga iklim pada daerah Samudra Pasifik atau benua Amerika dengan Indonesia itu seperti biasa, musim hujan atau musim kemaraunya biasa saja gitu, sewajarnya, tidak terjadi perpanjangan musim atau pemendekan waktu musim. Nah, kemudian setelah dia siklusnya bergerak secara normal, ini dinamakan dengan siklus Walker Timuran, di mana menghasilkan juga arus laut yang mengarah ke barat. Jadi kan dia dari timur otomatis kan akan menggeser ke barat atau ke Samudra Pasifik. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana dia bergeser hingga ke wilayah Samudra Pasifik bagian barat sehingga mempengaruhi iklim di Indonesia. Nah, selama fase ENSO netral, suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat daripada di bagian timur Pasifik. Nah, ini karena dia memang posisinya agak di tengah. Nah, kemudian memang
iklimnya cenderung agak kering gitu di Pasifik Timur. Karena kan arahnya ada ke kiri. Nah, itu pada fase ensonetral, di mana kedua musimnya itu kondisinya sama. Di sini musim hujan yang seperti biasa, di sini kondisi kemarau yang seperti biasa. Nah, ini akan berubah menjadi El Nino seiring dengan berjalannya penguatan angin pasat timur. Nah, fase La Nina itu merupakan perubahan dari fase ensonormal yang diperkuat. Artinya, fase yang diperkuat adalah fase dari angin pasat. Jadi angin pasat yang berhembus melalui wilayah tengah Pasifik, kemudian barat dan timur, ini menguat ke arah barat atau ke arah Indonesia di sepanjang ekuator. Dan ini menguat dari biasanya. Nah, penguatan tersebut mampu mendorong massa air laut tadi yang kolam hangat tadi bergeser ke barat. Maka dari itu, otomatis suhu perairan yang ada di Pasifik Timur atau di Ekuador, di Meksiko atau di benua Amerika ini lebih dingin karena kolam hangatnya bergeser ke arah barat atau ke Papua New Guinea dan Australia. Di sini lebih hangat. Kemudian karena adanya suhu yang perairan yang lebih hangat tadi, itu mampu meningkatkan curah hujan yang ada di sekitar Papua New Guinea dan Australia, sehingga timbullah curah hujan di daerah ekuator, terutama Pasifik bagian barat yaitu Indonesia dan Australia, itu berpotensi menimbulkan hujan yang berkepanjangan. Sementara di timur Pasifik ini menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Jadi kebalikan. Itu di sini hujan lebat, kemudian beberapa wilayah Indonesia juga banjir, kemudian longsor karena tidak dapat menahan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, sementara di wilayah Pasifik ini menjadi daerah yang potensi kekeringan. Selanjutnya, di sini ada pemaparan tentang ENSO. Jadi di sini ada La Nina, El Nino. Nanti saudara silahkan bisa diklik untuk lebih jelasnya bagaimana simulasi fenomena ENSO ini terjadi. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa karakteristik fase La Nina. Ini merupakan penjelasan dari video yang saudara bisa dapatkan dari link sebelum slide ini. Nah, di mana untuk La Nina sendiri memang ENSO itu kan dikenal sebagai interaksi antara suhu permukaan laut atau kolam hangat tadi dengan atmosfer atau udara. Nah, pada kondisi untuk atmosfer, di sini ada bagian bawah atmosfer dan atas atmosfer. Di mana untuk bagian bawah atmosfer terjadi penguatan angin pasat timuran akibat adanya perbedaan tekanan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa di mana udara di Pasifik Tengah itu lebih tinggi, sementara di Pasifik Barat bertekanan rendah. Jadi tekanan nanti akan bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Makanya dari Pasifik Tengah akan bergerak ke Pasifik Barat. Nah, selain itu, air laut di Pasifik Barat itu hangat karena adanya kan dorongan dari air, dari massa udara. Nah, massa udara yang terdorong ke arah barat tersebut karena suhunya hangat itu memiliki kelembapan yang lebih tinggi. Kemudian massa udaranya juga naik ke atmosfer yang menyebabkan kondensasi atau akan terbentuknya hujan sehingga timbullah suatu hujan yang sangat deras. Nah, nantinya setelah kondisi yang hujan deras ini berlangsung dan awan-awan yang menutupi daerah Pasifik Barat itu semuanya sudah dikeluarkan atau sudah terjadi hujan, sehingga massa udara itu kan akan lama-lama berkurang. Nah, nanti itu akan bergeser ke arah timur, ke arah tengah dulu, kemudian Pasifik Timur, dan nantinya akan bergantian menjadi El Nino gitu. Hingga El Nino. Jadi sampai di sini kejadian untuk di mana wilayah Papua atau wilayah timur Indonesia itu terjadi hujan yang amat lebat akibat pengaruh dari La Nina. Nah, untuk sirkulasi arus laut ini berkaitan dengan nantinya kegiatan penangkapan. Nah, arus laut itu memang bergerak mengikuti pergerakan angin pasat, di mana bergerak dari timur ke barat
ini ke Papua juga, kemudian terjadi perpindahan massa, jelas. Nah, karena perpindahan massa air dari tengah ke barat, nah terjadi kekosongan massa air di wilayah timur atau di sekitar benua Amerika. Nah, kekosongan massa air laut itulah yang akan menimbulkan upwelling. Di sini saudara bisa lihat bahwa ini garis termokline ini akan naik karena di sini di daerah Pasifik Timur mengalami kekosongan massa air karena massa air ini bergerak ke arah barat gitu. Di sini terjadi hujan yang sangat lebat, di sini terjadi upwelling dan di daratannya terjadi musim kering yang lebih berkepanjangan. Namun, dalam kondisi tersebut itu menguntungkan bagi nelayan di mana karena terjadinya upwelling, maka nutrisi-nutrisi dari bawah itu naik ke permukaan atau ke lapisan atas sehingga banyak ikan-ikan yang akan menuju daerah termokline mendapatkan makanan. Nah, itu membantu nelayan dalam melakukan penangkapan sehingga fase La Nina ini memang di Indonesia kurang menguntungkan karena terjadi hujan yang sangat lebat kemudian gelombang tinggi, tetapi menguntungkan di wilayah Pasifik Timur karena terjadi upwelling. Di situ ikan-ikan melimpah. Selanjutnya untuk fase ENSO ini kan berkebalikan dengan fase La Nina, di mana fase El Nino ini merupakan fase jadi ENSO dari La Nina itu kembali dulu ke normal, kemudian masuk ke ENSO hangat atau El Nino. Nah, ini kebalikan dari La Nina, di mana anomalinya itu angin pasat yang memang dia dari timur ke barat itu melemah dan cenderung membawa massa air yang dari tengah ke arah timur. Nah, bergesernya massa air ke arah timur tersebut menimbulkan penguapan yang cukup tinggi di daerah timur, sehingga di daerah timur, Pasifik Timur atau di Amerika sana, itu terjadi hujan yang sangat lebat. Berbeda dengan di Indonesia, gitu. Indonesia terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, gitu. Nah, dalam kondisi El Nino ini kondisi yang menguntungkan bagi Indonesia adalah terjadinya upwelling di wilayah timur Indonesia atau Papua Nugini atau bagian Pasifik Barat. Nah, di situ nelayan-nelayan juga dapat melakukan penangkapan ikan karena banyak nutrisi-nutrisi yang terangkat ke lapisan atas atau ke permukaan. Sementara untuk di daerah ekuator bagian Pasifik Timur ini tidak terjadi upwelling gitu. Nah, ini semua siklusnya bergantian secara alami. Nah, ini memang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia secara global. Itu adalah gejala El Nino dan La Nina. Untuk regional kita lihat seperti musim hujan dan musim kemarau. Kemudian untuk pengaruh lokal itu lebih kepada kondisi hujan, kemudian angin darat dan angin laut. Nah, ini adalah contoh simulasi dari pengaruh global tadi, bahwa ini merupakan kondisi ENSO yang netral atau normal. Kita lihat di sini memang di bagian tengah Pasifik, di situ terjadi hujan tapi cukup di lautannya saja gitu, tidak memengaruhi bagian wilayah Indonesia ataupun wilayah Amerika. Nah, kondisi termokline juga di sini kita lihat. Nah, untuk kondisi La Nina, ini lapisan termoklinnya ini dia agak naik sedikit karena di sini lebih dingin gitu dibandingkan di kondisi normal. Dan di sini curah hujannya cukup tinggi karena banyaknya penguapan. Sementara untuk El Nino kita lihat karena di sini kalau kondisinya dia musim kemarau, tentunya garis termoklinnya juga akan naik. Nah, ini beberapa kondisi siklus pengaruh global dalam kondisi La Nina, normal atau El Nino. Dan saudara bisa membaca penjelasan dari La Nina El Nino pada slide sebelumnya. Itu merupakan penjelasan dari video ENSO. Nah, untuk dampak El Nino dan La Nina, ini tadi sudah, kalau El Nino itu disebabkan oleh fase timur yang melemah. Jadi bagian Indonesia itu cenderung kekeringan dibandingkan bagian Pasifik gitu.
Nah, dampak dari kekeringan tentu saja akan merugikan bagi petani, terutama petani padi. Kemudian kebakaran hutan juga dapat berdampak, kemudian sumber air juga berkurang. Nah, untuk La Nina sendiri ini karena adanya menguatnya angin pasat timur, kemudian akumulasi curah hujan juga berkurang untuk di bagian Amerika ya, sementara di bagian Indonesia ini cenderung memiliki hujan yang cukup lebat gitu, baik di Indonesia maupun di Malaysia, kemudian bagian utara Australia. Nah, untuk pengaruh regional ini ada berkaitan dengan perubahan musim barat dan musim timur, atau musim hujan dengan musim kemarau. Dimana kalau misalnya kita lihat siklus angin muson timur ini memang angin atau yang bergerak dari timur ke barat. Nah, pergerakan ini karena adanya perbedaan tekanan, di mana perbedaan tekanan ini karena tekanan di wilayah Asia ini lebih rendah dibandingkan tekanan di wilayah Australia. Nah, dalam kondisi muson timur ini, karena angin ini bergerak dari Australia kemudian ke Indonesia, lebih banyak melewati daratan Australia, sehingga penguapan yang terjadi itu uap air awan atau awan tersebut mengandung sedikit uap air, sehingga menimbulkan musim kering. Berbeda dengan muson barat. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Nah, untuk muson barat terlihat beberapa panah. Di sini panah arah angin atau atmosfer. Nah, di sini pergerakan angin muson barat itu merupakan angin yang bergerak dari bagian barat wilayah Asia, terutama menuju ke wilayah timur. Nah, timur di sini adalah yang dimaksud adalah ke arah Australia. Nah, dalam pergerakan muson barat ini, pergerakan angin itu lebih banyak melewati lautan, di mana pada nantinya penguapan yang terjadi itu menimbulkan awan yang mengandung banyak uap air, sehingga terjadilah musim penghujan. Nah, ini tentunya saja tekanan udara, kita lihat berarti tekanan udara di Australia itu lebih rendah dibandingkan tekanan di wilayah Asia gitu. Nah, untuk pengaruh lokal ini berkaitan dengan angin darat dan angin laut yang biasanya dapat nelayan manfaatkan untuk melakukan penangkapan ikan. Nah, angin laut sendiri memang dinamakan, kalau angin laut berarti angin yang berasal dari laut, termasuk juga angin barat berarti angin tersebut berasal dari barat. Nah, angin laut sendiri merupakan angin yang bergerak dari lautan ke daratan yang disebabkan oleh perbedaan suhu di permukaan laut, di mana terjadinya angin laut ini berarti suhu permukaan laut di lautan ini lebih dingin dibandingkan di daratan. Nah, ini biasanya terjadi pada siang hari. Kenapa siang hari? Karena tekanan udara di daratan itu lebih rendah. Karena apa? Karena pemanasan sinar matahari tersebut lebih banyak diserap atau cepat diserap oleh daratan dibandingkan dengan perairan. Jadi daratan itu lebih cepat menerima panas atau menyerap panas, sehingga dia lebih cepat hangat. Nah, karena dia lebih cepat hangat, maka tekanan udara yang lebih rendah. Nah, tekanan udara itu berjalan dari tekanan udara tinggi ke rendah. Makanya angin tersebut bergerak dari lautan ke daratan. Kenapa lautan tidak menyerap panas? Lautan juga menyerap panas, hanya dia lebih lambat dibandingkan daratan, sehingga daratan akan lebih cepat hangat dibandingkan lautan. Nah, pemanfaatan angin laut sendiri ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang dari melakukan penangkapan, karena dia ke arah darat. Jadi biasanya nelayan itu, beberapa nelayan kebanyakan dia akan laut pada saat malam hari. Itu terjadinya angin darat, di mana angin tersebut bergerak dari daratan ke lautan. Nah, adanya pergerakan angin dari darat ke lautan dapat kita perkirakan bahwa di lautan tersebut ada tekanan udara yang rendah. Karena apa? Serapan sinar matahari yang mampu laut serap itu memang lebih lambat. Tetapi pada saat malam hari, kondisi perairan laut itu lebih hangat dan dia masih mampu mengeluarkan dari serapan sinar matahari, jadi lebih hangat. Kalau daratan sudah dikeluarkan pada saat siang hari.
Nah, sementara lautan ini masih menyimpan panas dari sinar matahari tadi, dan itu dilepaskan di lautan. Karena kondisinya lebih hangat, otomatis tekanan udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke rendah, sehingga mengakibatkan adanya angin darat. Nah, ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan. Nah, ini biasanya pada malam hari sampai dini hari. Oke. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan pemanasan global. Kita tahu bahwa pemanasan global ini akibat banyaknya bahan-bahan seperti karbon dioksida, nitrogen yang terperangkap di atmosfer dan jumlahnya semakin meningkat. Nah, sehingga terjadi peningkatan suhu di dalam bumi sendiri. Nah, untuk pemanasan global ini dapat digambarkan juga sebagai salah satu efek rumah kaca. Sebenarnya untuk efek rumah kaca sendiri merupakan salah satu teknologi ya untuk budidaya tanaman tertentu. Kemudian untuk menjaga suhunya tetap stabil, maka dibuatlah rumah kaca, entah dari kaca atau dari plastik yang transparan. Tetapi efek rumah kaca secara global atau pemanasan secara global ini dapat digambarkan sebagai efek dari rumah kaca. Nah, itu merupakan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis. Nah, bukan kian menipis, tetapi sebenarnya dalam kondisi efek rumah kaca tersebut, atmosfer yang ada di bumi tersebut itu banyak menerima karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer. Nah, karbon dioksida itu memang sifatnya itu hangat, sehingga akan meningkatkan suhu yang ada di bumi. Nah, untuk dampak dari adanya pemanasan global, kemudian dari efek rumah kaca sendiri, itu dapat kita lihat beberapa tanda-tandanya seperti misalnya es di kutub utara, kemudian suhu permukaan laut juga lebih hangat, kemudian juga evaporasi lautan atau perairan atau danau itu semakin banyak karena suhunya semakin naik. Kemudian juga glasier itu mencair, kemudian timbullah kenaikan permukaan air laut sehingga dapat menyebabkan seperti abrasi, terus kemudian juga kondisi seperti rob. Nah, itu akibat pemanasan global. Kemudian ini juga dapat menimbulkan kematian bagi beberapa satwa atau tanaman yang memang dia hidupnya tidak tahan terhadap kenaikan suhu, sangat sensitif. Nah, ini contoh dampak pemanasan global seperti gas rumah kaca, yaitu meningkatkan konsentrasi CO2 ini dari pembakaran, kemudian beberapa dari hewan ternak itu juga dapat mengeluarkan gas metan yang sifatnya juga hangat, sehingga ketika dia terlepas di atmosfer tersebut terperangkap, nah itu menyerap sinar matahari yang ada di atmosfer, sehingga kita diselimuti oleh atmosfer yang cukup panas, karena di dalam atmosfer tersebut itu gas-gas seperti karbon dioksida, karbon, metan, atau yang lainnya, itu dia menyerap panas dari sinar matahari yang harusnya dia dapat sampai ke bumi, tetapi ditahan oleh beberapa gas-gas yang dikenal dengan gas rumah kaca. Paling banyak itulah karbon dioksida. Nah, kenaikan dari karbon dioksida sendiri ini berkaitan dengan seperti kalau bisa di laut itu terjadi pemutihan terumbu karang. Di mana terumbu karang itu kan ada zooxanthella yang dia hidupnya bergantung dari fotosintesis gitu. Kalau itu zooxanthellanya mati, berarti terumbu karang tersebut mati gitu. Kemudian juga kenaikan suhu permukaan laut akibat mencairnya gunung es, kemudian kutub, kemudian ada seiring perubahan iklim, badai, gelombang, itu dapat menyebabkan kenaikan muka air laut, termasuk tenggelamnya pulau-pulau kecil. Nah, ini sumber pemanasan global dapat dari industri, perumahan, peternakan, kemudian banyak dari aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan seperti penebangan pohon, terus kemudian penggunaan pupuk urea, pupuk-pupuk yang ada di pertanian itu juga meningkatkan pemanasan global.
Ini ada gambaran salah satu contoh kenaikan suhu di permukaan laut. Ini mencairnya glasier, kemudian juga ini peningkatan sea level rise. Nah, ini peningkatan suhu itu berbanding lurus dengan peningkatan muka air laut. Jadi semakin naik muka air lautnya ke daratan, dan banyak daratan yang nantinya akan tertutup oleh air laut. Nah, ini dapat kita lihat di beberapa kondisi di daerah sekitar Jepara dan Demak. Ini sudah tertutup dengan air laut karena ada kenaikan muka air laut gitu. Jadi seperti rob gitu. Kalau rob itu kan naiknya ya sementara, tapi ini sudah permanen sepertinya. Dan untuk mencegah kenaikan muka air laut, sebenarnya beberapa kegiatan dapat kita lakukan. Contohnya adalah pemeliharaan dan penanaman mangrove untuk mencegah kenaikan muka air laut dan gelombang. Nah, ini beberapa contoh. Ini dari peta. Ini sebenarnya kondisi mangrove saat sebelum dilakukan penambahan penanaman. Setelah dilakukan penambahan dapat kita lihat bahwa kondisi air yang memasuki wilayah daratan ini sudah sedikit gitu, semakin sedikit. Sementara ketika kondisi mangrove ini berkurang, otomatis kondisi air yang akan masuk atau naik ke daratan itu lebih banyak. Nah, ini contoh pemutihan karang. Ini kondisi karang kalau dia zooxanthellanya atau zat warnanya itu sudah mati gitu. Jadi saudara-saudara kalau menemukan karang yang putih, berarti itu karangnya sudah mati kemungkinan besar gitu. Nah, ini ada review materi tugas. Saudara dapat pertanyaannya ya sedikit, tetapi ini berkaitan dengan nanti soal UAS, jadi silakan dikerjakan. Dan saya menghitung absen itu dari tugas atau review materi. Silakan dikerjakan, waktunya maksimal pukul 5 sore. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.